Unik, setelah bayi Pajero Sport, kini ada bayi flyover. Setelah bayi Pajero Sport di Tangerang, kini ada lagi nama bayi unik bernama Flyover di kota Brebes, Jawa Tengah. Nama Flyover jadi tenar di dunia maya karena foto undangan selamatannya pada tanggal 1 Juli 2017 lalu jadi viral di Facebook. Salah satu pengguna Facebook, Muhammad Saiful Hanafi, membenarkan kisah ini. Diketahui sang ayah bayi Flyover tersebut bernama Doro Jatun yang berprofesi sebagai seorang supir truk. Anak pertama Doro Jatun ini lahir di bulan Ramadan, tepat saat pembukaan operasional Flyover Dermoleng di Brebes. Ayah si bayi dikenal sebagai orang yang unik, jadi memberi nama anak dengan merek mobil mungkin sudah tidak zaman lagi ya. Tampaknya Doro Jatun memang terinspirasi dengan flyover, karena ternyata rumahnya berada persis di depan flyover. Wah, bapak ini sangat kreatif ya. Kita doakan semoga bayi flyover bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Bayi Pajero Sport diberi hadiah oleh Mitsubishi. Pihak Mitsubishi Indonesia akhirnya berhasil melacak keberadaan bayi bernama Pajero Sport yang lahir pada tanggal 26 April 2017. Lalu pada tanggal 1 Juni, perwakilan Mitsubishi Indonesia memberikan apresiasi khusus kepada keluarga M. Muiz dan Novianti di kediamannya di Pamulang, Tangerang Selatan. Awal mula pemberian nama Pajero Sport kepada anak keempatnya yaitu karena Muiz jatuh cinta dengan mobil Pajero Sport yang sering ia lihat di jalan raya, terutama pada brake lamp-nya. Menurut Muiz, Pajero Sport tampak sangat gagah dan keren di jalan. Nama Pajero Sport muncul dalam benak Muiz ketika umur kandungan istrinya menginjak 8 bulan. Muiz juga mengatakan bahwa motivasinya memberikan nama Pajero Sport murni karena ia menyukai mobil tersebut. Tidak ada pikiran untuk mengambil hati Mitsubishi. Muiz berharap kelak anaknya bisa menjadi orang yang tangguh dan lebih sukses dari orang tuanya, sesukses Pajero Sport, merek andalan Mitsubishi. Mitsubishi Indonesia lalu mengirimkan hadiah kepada keluarga Muiz, tapi bukan mobil all new Pajero Sport, melainkan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh si bayi Pajero Sport. Semoga setelah Pajero Sport dewasa, ia bisa menjadi anak yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Indonesia ubah nama Laut Cina Selatan jadi Laut Natuna Utara. Indonesia melalui Kemenko Kemaritiman mengumumkan secara resmi di hari Jumat 14 Juli lalu nama baru perairan sebelah utara Kepulauan Natuna menjadi Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Perubahan nama tersebut sempat membuat pihak Cina menyatakan keberatannya. Jubir Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan kepada CNN bahwa perubahan nama perairan yang dilakukan Indonesia tidak mendasar dan tidak mendukung upaya internasional guna memberikan standarisasi penamaan geografi. Sebenarnya ada alasan di balik penamaan baru Laut Natuna Utara, yakni guna mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia sejauh 200 mil. Dan diketahui dari Merdeka, Kepulauan Natuna memiliki cadangan energi migas terbesar di dunia. Tidak heran pemerintah Indonesia menyediakan basis militer kuat untuk mempertahankan perairan ini. Dan dituturkan kembali oleh pihak Kemenko Kemaritiman bahwa proses penamaan ini sudah dilakukan sesuai dengan standar oleh International Hydrographic Organization dan ketentuan dari Electronic Navigational Chart. Pemerintah mengatakan bahwa tidak ada sengketa antara Indonesia dengan Cina, meskipun Laut Natuna Utara berada di perbatasan 9 garis putus laut Cina Selatan, karena Indonesia telah menggunakan zona maritim sesuai dengan Konvensi Hukum Laut. Perlu diketahui, 9 garis putus laut Cina Selatan adalah batas wilayah yang digambar sendiri oleh pemerintah Cina untuk mengklaim wilayah laut dari negara berdaulat di sekitarnya. Bahkan demi menunjukkan kekuatan dan klaim mereka di kawasan Laut Cina Selatan, beberapa tahun ini pemerintah Cina gencar membangun pangkalan militer dan juga pulau reklamasinya. Database DNA Cina menargetkan nama yang dianggap sebagai ancaman. Cina mengumpulkan database DNA orang-orang yang menurut pemerintah komunis adalah pengacau, bahkan termasuk mereka yang tidak pernah melakukan kejahatan. Menurut Human Rights Watch, Kementerian Keamanan Umum Cina telah menyusun database dengan informasi DNA lebih dari 40 juta warga. Pengawas hak asasi manusia mengatakan polisi menciptakan profil biometrik yang dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman, termasuk aktivis politik, pekerja migran, mahasiswa, dan Muslim Uighur. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang meminta sampel DNA sebelum memproses dokumen seperti izin tinggal, kartu identitas, dan bahkan paspor. Tahun lalu, Kepolisian Provinsi Xinjiang mewajibkan semua pemohon paspor untuk mengirimkan DNA mereka. Hal ini terjadi setelah polisi setempat menganggarkan setara hampir dengan 12 juta dolar Amerika untuk perangkat tes biometrik.
Provinsi Xinjiang terletak di ujung barat Cina, merupakan rumah bagi 10 juta Muslim Uighur dan memiliki sejarah panjang represi negara. Human Rights Watch mengatakan polisi di Cina memiliki pengaruh yang luas yang membuat sulit untuk menolak memberikan sampel DNA. Negara juga tidak memiliki hak-hak privasi dan tidak memiliki sistem peradilan independen. Pengawas hak asasi manusia mengatakan database DNA Cina melanggar hak privasi warga negara. Sistem DNA yang serupa telah dilarang di tempat lain, seperti Uni Eropa. Iya, Anda tahu apa yang mereka katakan? Jika tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan, Anda tidak perlu takut. Ya, benar.